kucing. Oke, menarik. Jadi ada yang udah kuliah, ada yang SMP, ada yang SMK ya. Jadi teman-teman di sini mau yang udah lulus masih SMP perlu tahu ada yang namanya model baru di pemasaran. Apa sih? Kalau boleh tahu SMK apa? SMK tentang apa? Pariwisata juga. Menarik sekali. Luar biasa. Menarik. Ini bakal jadi poin penting dan hal baru buat teman-teman mungkin, tapi ini bakal bermanfaat banget karena ini tentang pemasaran yang kedepannya nggak bakal ada habisnya. Jadi ini adalah strategi baru di marketing yang namanya pemasaran berkelanjutan atau sustainable marketing. Nah, di sini outlook itu bahasa Indonesianya adalah pandangan masa depan. Jadi, teman-teman punya pandangan masa depan, biar teman-teman punya arsitektur yang bagus. Jadi nyambung nih, kita punya pandangan atau outlook masa depan yang bisa kita rancang. Biasanya ngebrong banget di sini ya. Terus kita bisa bangun arsitektur dari bisnis kita yang kuat, yang menghasilkan lingkup kerja atau jejaring kerja yang bagus. Nah, next. Gimana nih maksudnya nih? Kita bahas satu-satu ya. Mungkin ini akan sedikit materi, lebih ke materi kita sekarang. Karena tapi ini sangat penting ya. Ini yang bentuk diamond kan tadi itu outlook. Jadi di sini ini ada yang namanya 4C. Kalau bahasa Inggrisnya change atau perubahan, terus ada customer itu pelanggan ya, ada company atau perusahaan, terus ada kompetitor itu pesaing kita di pemasaran. Nah, kenapa hal-hal ini perlu kita tahu? Jadi dalam membentuk pandangan ke depan, gimana biar air terjun kita bisa menjadi air terjun yang terbaik di Bangli gitu misalnya. Gimana biar kita ngalahin air terjun yang udah viral sekarang. Itu nggak perlu teman-teman menjatuhkan yang lain, tapi teman-teman cuma perlu konsep ini, gimana cara kita punya pandangan ke depan tentang perubahan. Jadi pikirin perubahan itu apa saja perubahan yang terjadi di masa depan. Perubahan misalnya bakal terjadi sosial media yang habis-habisan, semua bisa viral, semua bisa bikin konten yang gampang tapi viral aja gampang juga gitu. Semua bakal marketnya itu atau orang yang kita tuju tuh nggak bakal ketebak, pesaing kita tuh juga nggak bakal ketebak. Itu pertanyaan-pertanyaan yang bisa teman-teman tanyakan ke diri sendiri. Terus kembangin itu gimana cara kita biar menjawab pertanyaan itu. Gimana nih biar kita bisa punya daya saing di teknologi yang udah semuanya bisa cepat viral. Gimana caranya kita harus punya yang khas gitu misalnya. Jadi dengan kekhasan ini kita nggak bakal runtuh dengan pesaing apapun, dengan konsep viral apapun kita nggak bakal runtuh karena kita punya ciri khas kita. Sama kayak pelipuran tadi. Pelipuran tadi nggak pernah kalah sama yang viral-viral karena mereka punya kekhasannya mereka, yaitu kebersihannya mereka ya kan. Nah, di perubahan itu kita perlu tahu perubahan ini penting atau nggak penting dan benar atau nggak benar gitu. Nah, di kompetitor nih sedikit aja, di kompetitor kita juga perlu ngira-ngira apakah pesaing kita itu misalnya di air terjun, kita punya air terjun apa yang paling meriah sekarang di Bali, sekumpul. Kalau kita lihat data juga, nanti kita bakal lihat data langsung ya, kita bakal aja teman-teman langsung. Sekumpul tuh air terjun terviral sekarang. Jadi gimana cara kita ngira-ngira ini air terjun bakal jadi pesaing kita yang sehat, atau bakal jadi loser, atau kalah, atau bakal jadi winner di kancah pariwisata gitu. Nah, next ada customer. Nah, kita bisa ngira-ngira juga berpandangan customer kita bakal jadi customer yang tetap, atau customer baru, atau customer yang hilang aja gitu. Kita mau bentuk customer kita jadi seperti apa, atau pelanggan kita. Nah, selanjutnya company. Ini perusahaan ini adalah seorang yang menjadi penentu nilai gitu, penentu keputusan. Nah, di sini teman-teman di company juga harus berpikir gimana caranya teman-teman mau jadi yang ada di pasar atau cuma pemeriah gitu. Jadi teman-teman ikutan aja sama yang lagi viral gitu. Ada misalnya nih contoh yang company yang ikut-ikutan viral gitu. Misalnya apa ya? Perusahaan yang viral-viralan banyaknya di makanan sih. Mungkin teman-teman lihat makanan yang viral, boba sekarang. Boba viral, apalagi viral?
Kroffel, tau nggak kroffel? Ada yang apa namanya? Kroffel, croissant, tapi dia dibentuk jadi waffle. Jadi itu viral sekarang dan kayaknya sebentar lagi udah redup juga. Matcha tahun berapa kalian itu viral-viralnya kan? Mungkin teman-teman juga bisa mikirin itu di segi apa tadi, tua, jeruk, dan kopi misalnya. Next. Nah sekarang di arsitektur nih, kita udah punya pemikiran di Outlook, kita udah punya pemikiran masa depan gimana caranya kita punya arsitektur dari perusahaan yang baik, arsitektur yang kokoh biar perusahaan kita nggak jatuh dengan gampangnya. Nah di sini di arsitektur ada namanya strategi, taktik, dan juga value atau nilai. Strategi ini isinya segmentasi, targeting, dan positioning. Ini ada di urutan pertama, kedua, dan ketiga. Lalu di taktik, kita main di taktik itu ada poin keempat, kelima, keenam, dan juga brand, service, sama proses itu ada di 7, 8, dan 9. Ini sebenarnya agak rumit karena kita juga di administrasi niaga juga baru belajar. Kalau teman-teman mau mendalami ini, mungkin teman-teman bisa nanti minta kopian modulnya ke kita. Tapi kita nggak bakal bahas ini secara detail karena ini bakal sangat-sangat kompleks atau ribet gitu ya. Jadi kita mau ngenalin aja ke teman-teman, ada loh sebutannya ini namanya. Oke, next. Nah, dengan step-step kita punya taktik, kita punya strategi, setelah kita punya pemikiran ke depan yang bagus, kita bakal membentuk circle atau jaringan dari orang-orang yang berpengaruh di bisnis kita atau perusahaan kita. Misalnya nih, kita mau menciptakan Langgahan yang menjadi desa wisata. Langgahan menjadi desa wisata, ada yang namanya tenaga kerja yang di dalam perusahaan. Yang ini lingkaran merah nih ada di dalam perusahaan dan di luarnya itu adalah di luar perusahaannya. Jadi kalau teman-teman lihat, yang namanya tenaga kerja itu berada di luar perusahaan, tapi karyawan itu bisa teman-teman jadikan di dalam perusahaan. Yang namanya buyer atau pembeli, cuma pembeli itu nggak terlalu terikat sama perusahaan. Sedangkan customer atau pelanggan kita itulah yang berlangganan terus sama kita. Misalnya kita ekspor jeruk, kita punya customer. Customer ini bisa jadi cuma buyer kita yang ngelihat jeruk Langgahan, oke, gitu. Cuma ngelihat dan beli sekali terus nggak pernah beli lagi. Sedangkan kita mau yang ada di kita itu adalah pelanggan. Kita mau subscriber lah. Bahasa kerennya sekarang subscriber, siapa yang berlangganan di kita, siapa yang terus beli di kita, gitu kan? Nah itu yang kita mau. Ada yang juga namanya investor. Pernah nggak dengar kata investor? Biasanya yang kemarin sering bilang murah banget gitu biasanya. Tahu nggak tuh? Dari penjara sekarang, tapi ya udahlah ya. Itu tuh sering dia sebut investor gitu kan. Investor ini sering marak sekarang ya. Baru-baru ini mungkin 2020 kencang banget naik. Istilah investor itu jadi jadi lumrah di masyarakat, jadi terkenal banget. Dan sekarang apa itu investor sebenarnya? Nah, yang sebenarnya terikat dalam perusahaan itu namanya shareholder atau pemegang saham. Saham, main lagi saham. Mungkin ada yang pernah nyoba saham? Udah ada yang pernah nyoba saham? Belum ya, kita juga belum pernah sih. Kripto gitu. Itu lumayan susah untuk diikuti, tapi itu akan sangat menarik kalau kita jadi pemegang saham ini dia ngasih dana ke perusahaan, terus dia bisa dapat profit atau keuntungan dari perusahaannya itu. Jadi misalnya nih ada orang dari luar, ketika kita punya produk di Langgahan, produk jeruk misalnya selai jeruk gitu. Teman-teman mau buat selai jeruk dari Langgahan, kita punya produk, terus ada orang datang mau beli perusahaannya teman-teman, jadi nyumbang ke perusahaannya teman-teman, tapi mereka harus juga dapat persenan dari setiap penjualan kita. Nah itu kita namain dengan pemegang saham gitu. Investor gitu. Mereka cuma ngasih dana ke kita, ngasih modal usaha ke kita, terus mereka dapat persenan setiap tahunnya gitu dari penjualan kita. Nah, sedangkan yang namanya shareholder atau pemegang saham, yang tadi namanya pemodal doang, jadi dia ngasih modal doang. Nah, kalau ada yang megang saham nih, dia megang saham kita dengan catatan dia juga berhak untuk menentukan beberapa keputusan.
Jadi misalnya nih, kita udah produksi selai jeruk. Saya mau dong selai jeruk ini diekspor ke Kanada. Saya mau dong selai jeruk ini diekspor ke Amerika. Nah, itu mereka bisa didiskusikan sama perusahaan kita di Langgahan ini misalnya. Tapi mereka juga ngasih modal ke kita. Jadi nggak cuma ngomong doang, buat nih gini, tapi nggak ngasih apa gitu kan, apa namanya. Nah, sedangkan pemegang saham ini adalah orang yang benar-benar penting di perusahaan. Jadi kita nggak cuma bisa sih, jadi kita lebih bisa ngembangin usaha kita kalau ada investor. Itu bakal menarik banget kalau mungkin perusahaannya udah cukup besar tuh bakal banyak banget investor yang datang gitu ya. Shareholder, next. Nah, dari lingkaran itu, dari kita pertama udah nilai nih apa dampak jangka panjang yang bisa kita buat, terus kita buat arsitektur yang baik buat perusahaan, terus kita buat deh jejaring yang bagus juga di perusahaan gitu kan. Sekarang kita akan lakukan yang namanya riset. Itu kan tadi analisis, sekarang kita riset. Next. Nah, ini pertanyaan lagi. Tahu nggak ini produk apa? Ada sih tulisannya ngena kali di sana. Tapi pernah nggak lihat produknya? Nggak ya? Kayak rata-rata di sini pasti 2000-an, 2003, 2004 kan? Berarti ya? 2003, 2004. Ini ya tahun 96. 96 boomingnya. Jadi pasti kurang lebih nggak ada yang tahu ya. Tapi ini adalah produk Aqua. Jadi zaman dulu itu Aqua punya produk yang rasanya rasa buah. Jadi kita minum air nih, bayangin minum air tapi rasanya jeruk. Pernah beli Good Mood? Pernah beli Good Mood? Gimana rasanya? Hambar ya, hambar. Sebenarnya hambar, cuma ada kecut-kecutnya dikit sih, ada bau buahnya juga. Kira-kira sama lah kayak ini. Sekarang muncul dong pertanyaan, kenapa mereka nggak viral? Kenapa mereka nggak laku sedangkan Good Mood sekarang laku? Padahal ini produk Indonesia, ya kan? Ini produk Indonesia, terus mereka udah punya inovasi duluan dari 90-an. Tapi kenapa nggak laku ya? Ini namanya mereka, aku tanya deh, kenapa produk ini bisa nggak laku? Padahal dia asli Indonesia, terus dia udah nemu inovasi sendiri, tapi nggak laku nih. Udah close gini nih, udah nggak produksi lagi. Kira-kira kenapa? Teman-teman pariwisata nih pasti tahu. Tahu nggak? Kira-kira kenapa sih? Ada yang, kalau bisa jawab aku kasih sesuatu. Hadiah spesial. Siapa mau duit? Siapa mau duit? Angkat tangan. Saya Kak. Hujan-hujan gini. Siapa mau duit? Duitnya berupa sesuatu. Duitnya di kenapa ya? Kenapa kira-kira produknya ini gagal? Padahal dia Indonesia yang punya. Habis itu dia punya inovasi sendiri. Hah? Apa? Kalah saing. Siapa yang jawab nih? Angkat tangannya. Sini deh, sini. Sini. Enggak maju. Siapa namanya tadi? Ipar. Ya. Oh, Ipan. Tadi kelas 3 ya? Kelas 3. Kelas 3 atau kelas 2 tadi? Kelas 3 ya? Jangan nih merebut gitu, aku takut ya. Oke, tadi jawabannya apa? Karena kalah saing. Karena kalah saing. Jadi dia nggak terusin tuh usahanya, nggak kejual produknya. Gimana jawabannya Kak? Gimana jawabannya Kak? Gimana dia Kak? Masuk. Selamat buat Ipan. Kita kasih Ipan sesuatu yang manis banget dari Yang belum materi manis. Is. Kita kasih 2 deh. Terima kasih ya Ipan. Keren kamu, keren. Kok kasar tadi? Iya benar. Jadi jawabannya itu karena kalah saing. Lagi-lagi kenapa mereka bisa kalah saing? Karena pasarnya waktu zaman itu nggak di sana. Kalian tahu nggak kalau orang tua kita tuh angkatan orang tua kita tuh penyakit yang paling banyak tuh apa? Diabetes yang paling banyak di angkatan orang tua kita rata-rata.
ya walaupun orang tuanya ada yang apa kayak gitu, asam urat kan beda-beda sih setiap orang. Cuma yang paling banyak dihitung dari riset itu adalah diabetes. Orang-orang dulu tuh suka sekali makanan manis dan berwarna. Apa yang bisa ditonjolin dari aqua yang cuma baunya aja buah dan nggak berasa, nggak begitu berasa kayak good persis. Jadi mereka sangat kalah saing dari produk misalnya Lovinton, Ale Ale, kalah saing banget aqua ini dengan mereka. Next, satu lagi, ini ada yang tahu? Pernah lihat nggak nih? Kayak anak zaman dulu banget baru tahu. Kita sih masih lihat ya. Kalau kita di kakaknya mungkin lihat nggak? Pernah lihat nggak sih? Nggak pernah. Mungkin kita yang kejauhan gitu. Jadi ini tuh persis rasanya sama yang mereka tiru namanya. Ini ada kan Sprata gitu, niru kali tulisannya Sprite, ya kan? Coca-Cola niru kali Coca-Cola lagi. Saking miripnya salah bacanya gitu kan. Coca-Cola gitu. Sama banget sama Coca-Cola gitu. Pintu tuh sama banget sama Fanta gitu. Tapi mereka berbentuk serbuk. Mereka coba viral di tahun segitu, tapi sama jawabannya kalah saing. Kenapa kalah saing? Ya karena produk yang asli yang lebih menarik untuk masyarakat. Walaupun harganya nih jauh lebih murah ya, misalnya nih 100 perak dulu, 100 rupiah dulu. Sedangkan Fanta tuh misalnya 300 rupiah. Tapi itu orang-orang tuh bakal lebih milih minuman aslinya, dan ini juga nggak bisa bersaing dengan lama gitu. Mungkin mereka jaya di 5 tahun pertama gitu, tapi bakal redup di tahun-tahun berikutnya karena mereka nggak punya khas sendiri. Karena mereka niru. Apapun hal yang niru dan nggak punya ciri khas pasti redup. Kita niru teman, pasti ntar nggak ada poinnya di kita gitu loh. Kita misalnya niru sesuatu di orang lain gitu, pasti nanti nggak ada hasilnya juga di kita. Jadi kita bakal kelihatan sama seperti. Next. Kenapa harus ada riset pemasaran sekarang? Lagi-lagi kenapa sih analisis, kenapa sih riset gitu kan? Kenapa? Karena ada pertanyaan-pertanyaan ini yang harus dijawab dan nantinya bakal sangat penting untuk perusahaan kita, usaha yang kita jalani. Nah, di sini ada nih balik lagi sangat gini ya, lumayan materi ya. Tapi ini penting buat teman-teman. Kalau mau sekali lagi kalau mau materinya kita bakal kasih. Karena ini materi mahal yang kita dapetin. Tapi kita mau banget teman-teman tahu juga tentang materi ini. Kalau mau nanti kita bisa langsung kontak ininya ya, ketua STT-nya. Jadi ada yang namanya descriptive role. Jadi di sini kita akan memperoleh gambaran mengenai berbagai hal. Misalnya pertanyaannya, gimana cara kita cari tahu beberapa hal lewat riset ya? Apa sih yang lagi dibeli sama konsumen? Apa juga di mana juga konsumen itu bisa beli produk itu? Misalnya kita mau beli selai jeruk, apa sih sebenarnya dicari nggak sih selai jeruk ini sama para konsumen di luar sana? Apa mereka kesusahan untuk mencari? Jadi mereka tahu nggak di mana buat nyari gitu. Itu pertanyaan-pertanyaan yang bisa dapat nih kita gambaran dari hal-hal tersebut. Ada juga ya namanya comparative row. Ini membandingkan antara dua kondisi. Di sini bagaimana produk perusahaan dibandingkan dengan kompetitornya dan bagaimana produk perusahaan dipersepsikan oleh konsumennya. Jadi pandangan dari kompetitor, misalnya pesaing nih, penting nggak sih sebenarnya pesaing itu buat kita? Apa sebenarnya nggak usah ada pesaing, itu bakal jaya selalu produk kita? Menurut teman-teman gimana? Misalnya teman-teman punya usaha tua, teman-teman punya perusahaan tua, di Badung juga hits tua, di Singaraja hits tua. Nah, penting nggak sih sebenarnya kita jadi yang paling pertama di kompetitor nih? Bisa nggak sih kita, atau perlu nggak sih kita ngalahin semuanya? Menurut teman-teman gimana? Kita harus jadi yang nomor satu, apa kita harus jadi yang satu-satunya, apa kita harus jadi yang nomor satu di antara yang lain? Satu-satunya. Oke, di sini apa? Menurut teman-teman, pandangan teman-teman aja, kalau misalnya teman-teman punya perusahaan tua nih, teman-teman mau jadi yang satu-satunya, apa yang nomor satu di antara yang lainnya? Hah?
nomor 1 di antara yang